Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi, sudah sarapan semua? Belum, Tidak, Pak. Pak. Oke, jadi sebaiknya kalau ke sekolah, kita sarapan dulu di rumah supaya bisa semangat belajar di sekolah. Oke, baik. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya dipimpin dulu temannya untuk berdoa. Oke, silahkan Ahmad. Baik, Pak. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, baik, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selesai, Pak. Oke, selanjutnya dengarkan namanya baik-baik. Bapak akan mengisi daftar hadir. Ahmad Asari, Hadir, Pak. Alprianti Pare, Hadir, Pak. Intan Purwanti, Hadir, Pak. Muhammad Yusran, Hadir, Pak. Nasrianti, Hadir, Pak. Nur Haida, Nur Haida, mana Nur Haida? Izin ke WC, Pak. Nur Fahmi, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nur Sania, Hadir, Pak. Sanatang, Hadir, Pak. El Sepdaya. Hadir, Pak. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, minggu lalu di pertemuan sebelumnya Bapak sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan membuat carta tentang proses perkembangbiakan atau reproduksi dari bakteri. Nah, kalian sudah bawa alat dan bahan yang saya sampaikan minggu lalu? Sudah, Pak. Oke, jadi simpan dulu alat dan bahannya sebelum kita memulai proses pembuatan carta. Bapak akan putarkan kembali video tentang reproduksi bakteri. Jadi silahkan disimak baik-baik dan catat jika ada bagian yang dirasa penting karena ini nanti videonya akan menjadi dasar bagi kalian untuk membuat carta. Oke, jadi simak baik-baik video yang akan Bapak putar. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai reproduksi pada bakteri. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai reproduksi pada bakteri. Tapi yang saya bahas ini adalah dikhususkan reproduksi pada bakteri secara aseksual atau vegetatif ya. Untuk yang seksual nanti ada di video berikutnya. Oke, perhatikan gambar yang sudah muncul ya. Nah, secara umum simpelnya adalah kalau dia reproduksi secara aseksual, satu sel akan menjadi dua sel akan menjadi 4 sel, dan seterusnya makin banyak. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sebenarnya prosesnya. Proses reproduksi aseksual yang disebut dengan membelah diri, atau pembelahan biner, atau binary fusion. Nah, jadi di sini gambarannya, ya. Nah, di sini nampak kelihatan. Jadi yang pertama di sini adalah
replikasi DNA. Replikasi DNA di sini maksudnya penggandaan si DNA bakteri dari 1 menjadi 2. Nah, itu kelihatannya. Sudah ada 2 DNA pada bakteri. Itu dia replikasi DNA. Tahap yang kedua itu adalah sitokinesis awal. Sitokinesis awal di sini maksudnya adalah pembelahan sitoplasma atau pembelahan sel, tapi dia masih di awal. Jadi nomor 2 itu sitoplasma atau selnya itu mengalami pemanjangan ya. Nah, coba bandingkan dengan yang nomor 1. 1 dan 2 itu selnya itu mengalami pemanjangan. Kenapa dia mengalami pemanjangan? Karena dia mau membelah. Sitokinesis, pembelahan sitoplasma atau cairan sel atau pembelahan sel. Tahap yang ketiga adalah terjadi invaginasi atau pelekukan pada membran sel atau pada sel bakteri. Nah, seperti ini ya yang saya tandai. Jadi dia ada mengalami yang namanya invaginasi. Karena si membran sel atau si sel bakteri tersebut akan membelah. Yang keempat itu sudah kelihatan bahwa dinding sel pada kedua anakan itu sudah mulai terbentuk. Jadi cross wall forms completely. Jadi sudah lengkap dia untuk masing-masing si anakan dari bakteri yang mau terbentuk. Ya, tapi belum terpisah. Nah, tahap yang kelima itu adalah sitokinesis akhir. Sitokinesis akhir maksudnya adalah pembelahan sel yang sudah terjadi lengkap dan sehingga dihasilkan 2 sel anakan seperti pada gambar. Ya, sebenarnya simpel ya untuk proses reproduksi pada bakteri secara aseksual atau vegetatif itu dia tidak melalui tahap-tahap seperti pada organisme tingkat tinggi kayak hewan atau tumbuhan. Tidak ada propase, meta, anatelo ya, tidak ada. Dia langsung aja membelah gitu ya melalui proses sitokinesis biasanya pembelahan sel. Ya, itu dia mengenai gambarannya, gambaran tahap demi tahap tentang membelah diri, binary fusion atau pembelahan binar. Sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini hanya perbandingan aja ya. Perbandingan untuk tahap reproduksi aseksual pada bakteri. Nah, ini saya tampilkan sebagai pembanding. Sebenarnya intinya sama saja ya. Tahap-tahap yang tadi itu benar juga. Nah, ini pembanding di sini. Di yang pertama, itu ada namanya origin of replication. Berarti dia replikasi pada asam inti si sel bakteri yang ada di dalam. Kemudian yang kedua di situ ada orinya itu terbuka ya. Kemudian setelah itu ada DNA replikasi dimulai. Nah, di sini bagian sini ya. Kan tetap aja berarti replikasi DNA duluan. Setelah itu mereka akan terpisah ketika sudah terbentuk ya. Namanya cell elongated. Nah, setelah itu terbentuk yang namanya septum atau celah mau memisahkan kedua si DNA tadi. Setelah itu sitokinesis akhir pun terjadi, pembelahan selnya pun terjadi sehingga dihasilkan 2 sel anakan si bakteri. Ya. Jadi pada prinsipnya sama saja seperti yang tadi. Karena berhubung Oke, baik itu tadi untuk reproduksi aseksual. Nah, sekarang Bapak putarkan yang bagian seksual. Oke, reproduksi pada bakteri. Secara seksual atau secara generatif atau secara kawin itu ada 3 macam. Yang pertama itu konjugasi, kedua itu transduksi, dan yang ketiga transformasi. Nah, langsung saja kita lihat. Tipe yang pertama itu adalah secara konjugasi. Nah, di sini sudah saya tampilkan gambaran proses konjugasi. Tapi sebelumnya harus tahu dulu ya apa itu konjugasi. Konjugasi itu merupakan proses perpindahan atau transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri yang lain. Jadi konsep dari konjugasi ini maksudnya adalah satu bakteri memberikan DNA, sedangkan bakteri lainnya menerima DNA tersebut. Ya, bisa dipahami konsepnya ya.
Nah, kita lihat prosesnya. Ini ada 4 tahap di sini. Ada si donor, ada bakteri donor, ada bakteri resipien, ya. Jadi di sini tidak ada bakteri jantan, bakteri betina, tidak ada, ya. Yang ada itu kalau di buku biasanya bakteri positif, bakteri negatif, berbeda muatan aja. Nah, donor itu adalah si pemberi, resipien itu adalah si penerima. Tahap yang pertama itu adalah donor bakteri atau si pemberi bakteri itu menghasilkan pili atau pilus, ya. Itu yang pertama. Jadi pili ini berfungsi sebagai jembatan untuk mereka berdua, ya. Tahap keduanya, pilus atau pili pada donor bakteri tadi itu akan melekat atau menempel pada si resipien atau si penerima, sehingga mereka ada saling udah melekatkan diri lah, ya, ada komunikasi, ya. Ya, seperti tanda panah ini, ya. Tahap yang ketiga itu si bakteri resipien itu menerima struktur DNA atau materi genetik dari si donor. Nah, jadi yang ditransfer itu hanya materi genetiknya, ya. Kita katakanlah ini sebagai DNA. Jadi bukan semua, tapi hanya materi genetiknya yang diterima, ya. Ketika sudah terjadi penggabungan dan menerima si DNA tadi, ya, si pilus itu kan dia menjadi jembatan perkawinan tersebut, dan dia terbuat dari protein fleksibel yang akan segera hilang ketika proses konjugasi telah selesai, ya. Itu dia yang nomor 3. Tahap yang keempat, setelah sampai di bakteri si penerima tadi DNA-nya, DNA tersebut akan menyatu sehingga terjadi rekombinasi dan dihasilkanlah new donor atau bakteri yang baru. Kira-kira begitu gambarannya, ya. Oke, sekarang kita masuk jenis yang kedua, yaitu transduksi. Apa itu transduksi? Transduksi merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteriofag yang menginfeksinya. Tahu kan bakteriofag? Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, di sini sudah ada gambarannya, saya tampilkan untuk mengenai proses transduksi. Oke, diperhatikan gambarnya, ada bakteri donor, ada bakteri resipien. Sama dengan konjugasi, sama-sama ada donor dan resipien. Cuman bedanya, si bakteri penerima atau resipien di sini, dia menerima DNA dari bakteri donor dengan adanya bantuan si virus. Gitu dia, ya. Itulah tadi bakteriofag. Bakteriofag itu si virus tadi, gitu. Jadi kalau nggak ada virus, ya tidak bisa bakteri si penerima ini, resipien ini menerima dari si donor, gitu. Jadi dibantu oleh si virus lah transduksi ini prosesnya. Jadi ceritanya virus yang sudah menginfeksi bakteri donor ini, di dalam virus itu kan sudah ada si DNA bakteri donor. Nah, ketika virus ini akan menginfeksi bakteri resipien ini, ya udah, dengan secara tidak langsung, ya, maksudnya, ya, si DNA si bakteri donor itu kan sudah ada dibawa oleh si virus, itu akan diterima oleh terjadilah sama seperti yang tadi, terjadilah rekombinasi DNA begitu. Ketika dia sudah kenal,
Ini yang terjadi adalah masuk masuk ke dalam sel. Nah, baik, setelah menyimak video dan penjelasan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, oke, silahkan kembali duduk dengan kelompoknya. Jadi, saya ingatkan kembali, kelompoknya kan sudah dibagi minggu lalu. Oke, jadi duduk bersama dengan kelompoknya. Ahmad Asari itu dengan Alprianti Pare, kemudian Intan Purwanti dengan Muhammad Yusran, dengan Nasrianti, kemudian Nur Haida dengan Nur Fahmi, kemudian Nur Sania Sanatang dengan Selsep Dayak. Oke, silahkan duduk dengan kelompoknya, kemudian siapkan alat dan bahannya untuk membuat carta. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Yusran. Yusran. Oke, jadi silahkan dibuka kembali buku paketnya. Silahkan perhatikan materi tentang reproduksi bakteri. Kemudian jika ada kesulitannya silahkan bertanya. Jadi cartanya dibuat semenarik mungkin dengan urutan setiap tahapan pada reproduksi baik itu aseksual maupun seksual. Baik, kelompok 1 Intan Purwanti ada kesulitan? Aman, Pak. Aman, Pak. Kelompok 2 Ahmad ada kesulitan? Aman, Pak. Jadi carta yang dibuat itu harus lengkap dengan keterangan pada setiap fase. Jadi nanti keterangannya itu bisa mempermudah nanti saat dipresentasikan. Siap, Pak. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Jadi bisa digunakan karton dengan warna yang semenarik mungkin. Jadi nanti kalau kita buat cartanya, gunakan hiasan-hiasan yang mungkin bisa membuat carta kita menjadi lebih menarik dari kelompok yang lain.
Ada yang sudah selesai? Kelompok 4, Sanatang sudah? Belum, Pak. Belum kelompok Pak. Kelompok 3, Nur Haida sudah? Oke, waktunya sisa 3 menit. Oke, waktu sudah habis. Jadi siap-siap untuk setiap kelompok mempresentasikan carta yang sudah dibuat. Jadi kita mulai dulu dari kelompok 1, Intan Purwanti dan Muhammad Yusran. Oke, silakan. Baik, Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Ya, di sini kami sudah membuat tahapan reproduksi aseksual bakteri. Nah, jadi ini yang kami buat. Ya, Ya, ini kami sudah membuat ini. Oke, silakan dijelaskan tahapannya. Oke, di sini kami membuat di tahapan pertama itu ada dinding sel, ada membran sel, dan ada pemanjangan nukleoid. Kemudian dari satu di sini kami buat lagi ada nukleoid terbagi, dinding sel, dan membran plasma. Membran sel mulai membentuk sekat atau biasa disebut dengan septum. Kemudian dari tadinya satu, kemudian nanti ada sekat pemisah yang sudah terbentuk. Nah, jadi di sini tahapan ketiga itu sekat pemisah sudah terbentuk. Nah, kemudian tahapan yang terakhir itu terbentuk 2 anak sel. Nah, seperti ini. Jadi ini yang telah kami buat dengan kelompok kami Yusran. Nah. Oke, tepuk tangan Terima untuk kasih, kelompok Pak. 1. Oke, selanjutnya saya persilahkan kelompok 2, Ahmad Asari dengan Alprianti Pare. Silakan Bu Alprianti. Ahmad nih, Pak. Jadi siapa yang mau presentasi? Ibu Alprianti, Pak. Silakan Ibu Alprianti presentasikan hasil kerja kita tadi. Ya Pak, kalau dari presentasi kami, dari carta yang kami buat, di sini kami membuat gambar kromosom prokaryotiknya, kemudian juga kami buat keterangan untuk mana bagian membran plasmanya dan juga dinding selnya. Kemudian setelah itu kami gambar di sini sebagai ada garis sebagai tanda atau
proses di sini menggambarkan proses duplikasi kromosomnya. Nah, selanjutnya berikutnya itu kami gambarkan juga mengenai proses perkembangan sel, di mana di situ terjadi pembelahan menjadi 2 sel yang sama. Jadi itu saja untuk presentasi kami, Pak. Di sini nanti kami perlu lengkapi lagi untuk kreativitas yang lainnya, Pak. Jadi untuk hari ini kami baru bisa menyelesaikan sampai di tahap-tahapan konjugasi saja, Pak. Tapi belum dilengkapi dengan bentuk-bentuk kreativitas lainnya biar lebih menarik cerita yang kami buat ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3, Nur Haida, Nasrianti dengan Nur Fahmi. Silakan. Pak, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ini saya akan menjelaskan carta yang telah saya buat bersama teman-teman kelompok saya. Yang pertama itu, transformasi itu memiliki beberapa tahapan, Pak. Tahap pertama itu, mula-mula sel bakteri yang berperan sebagai donor DNA mengalami lisis. Kemudian DNA tersebut keluar dan tersebar dalam bentuk potongan-potongan DNA. Tahap keduanya itu, Pak, beberapa fragmen DNA donor ditarik oleh sel resipien atau sel penerima. Selanjutnya, tahap ketiga, Pak, DNA donor yang telah masuk ke dalam sel resipien terpisah menjadi 2. Lalu DNA resipien ini meninggalkan tempatnya. Di tahap keempat, DNA donor menggantikan tempat DNA resipien yang terlepas tadi, sehingga fragmen DNA donor bersatu dengan DNA resipien. Selanjutnya, di tahap kelima, terbentuklah DNA rekombinan hasil hibrid antara DNA donor dengan DNA resipien. Selanjutnya, strain tersebut yang kompeten tersebut dari generasi bakteri dapat ditransformasikan. Itu, Pak, hasil yang telah kami buat. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4, Nursania Sanatan dengan Selsep Daya, silakan. Selsep nih, Pak. Oke, silakan Selsep. Ayo Selsep, maju ke depan Selsep. Saya mi paling sakit. Ya, oke, silakan Nursania. Tahap apa tadi, Pak? Konjugasi ya? Iya, konjugasi untuk kelompok 4. Untuk tahapan konjugasinya, Pak, yang carta dari kelompok kami buat itu ada 4. Yang pertama, 2 sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Kemudian di tahapan berikutnya terjadi transfer kromosom dan plasmid. Kemudian untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Kemudian bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri, akibatnya terbentuk 2 sel anakan yang dengan sifat baru. Tapi carta yang dibuat, Pak, belum masih banyak yang mau diperbaiki, Pak. Belum maksimal. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Baik, jadi dengan selesainya semua presentasi carta yang telah dibuat oleh setiap kelompok, jadi nanti carta yang sudah dibuat ini, nanti ketua kelasnya Ahmad nanti dibawa ke ruang guru. Ini nanti kita akan pasang di lab. Jadi nanti jam istirahat tolong ke laboratorium dan bantu saya untuk memasang carta ini di lab. Oke, jadi setelah proses pembelajaran yang kita lakukan, kira-kira ada dari kalian yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini?
Alprianti bisa? Sanatang bisa? Hai Pak, kalau saya menyimpulkan dari hasil teman-teman tadi bahwa ada beberapa jenis perkembangan bakteri baik melalui konjugasi ataupun melalui aseksual. Kemudian juga tadi teman-teman sudah menyampaikan sudah juga tadi saya lihat di video itu bagaimana proses perkembangbiakan secara transduksi. Kemudian nanti Pak saya akan baca lebih lanjut Pak di rumah karena saya beberapa tadi yang sudah dipresentasikan belum saya bisa ingat semua Pak. Baik, tepuk tangan dulu untuk temannya Alprianti Pare. Jadi proses pembelajaran hari ini kita bisa lihat bahwa bakteri itu bisa bereproduksi secara aseksual dan secara aseksual. Oke, jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita kembali berdoa. Silakan Ketua kelasnya Ahmad pimpin kembali doa sebagai penutup untuk proses pembelajaran hari ini. Baik. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa selesai belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Pak? Oke, baik. Jadi Ahmad, tolong diangkat cartanya ke ruang guru. Baik, Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam kegiatan peer-teaching ini, dalam kegiatan peer-teaching Bapak Demanyai. Baik, bagaimana teman-teman, ada saran dan masukan? Silakan. Bagaimana Ibu Sanatang, ada saran Bapak Demanyai? Bagus sih Pak. Baiklah, kalau memang sudah bagus dan tidak ada teman-teman yang memberikan lagi tambahan, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Jafar untuk memberikan masukan saran. Oke, terima kasih untuk Pak Demanyai telah membawakan peer teaching pada hari ini. Waktu yang digunakan Pak Demanyai berapa menit Pak Ahmad? Tadi Pak, 32 Pak. 32 menit, oke. Saya mengikuti ini, ternyata saya terkecoh menunggu kartu pink-nya keluar, ternyata pertemuan kedua yang terbahas ternyata ini. Tapi secara keseluruhan Pak Demanyai tampil di peer teaching ini cukup bagus, saya pikir ya. Oke, saya pikir itu hanya itu Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Faisal untuk memberikan komentar terkait dengan peer-teaching yang tadi dilakukan oleh Bapak Demanyai. Silakan Pak. Saya coba buka Pak dari tadi ini format RPP-nya tapi tidak bisa ya, selalu katanya tidak. Tadi ini the file is corrupt and cannot be open. Tapi ya saya mengacu saja pada apa yang tadi dipresentasikan atau dipraktekkan oleh Pak Demanyai. Secara keseluruhan sudah sangat bagus ya apa yang kita latihkan. Semoga nanti pada saat pembelajaran di kelas selama PPL itu akan jauh lebih bagus lagi terimplementasi semua yang kita sudah buat di RPP. Hanya satu catatan tadi, videonya terlalu lama kalau menurut saya, dan mungkin sesekali Pak Demanyai kasih penguatan untuk setiap bagian dari video tersebut yang mana yang perlu untuk siswa cermati lebih jauh ya. Seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan video dalam pembelajaran, apalagi kalau durasinya cukup lama, jangan
dibiarkan begitu saja siswanya ya, sedapat mungkin kita pause videonya mungkin 10-15 detik, kemudian kita kasih penguatan. Jadi anak-anak itu tadi tentang ini ada banyak poin yang bisa kita cermati, ya kita lanjut lagi di berikutnya seperti itu ya. Nah, itu tips saja, karena seringkali kalau kita langsung putar dengan durasi yang lama, kadang siswa juga bingung informasi apa sebenarnya yang perlu mereka cermati dengan lebih seksama, dan mana yang pengantar-pengantarnya ya. Nah, itu saja yang saya agak tadi di prakteknya, selebihnya sudah sangat bagus. Saya kira itu Pak Ahmad. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya Bapak Demanyai. Iya Pak, tadi Bapak Demanyai tadi saya lihat, saya hitung berapa videonya, lebih dari 10 menit, 15-an kayaknya kalau salah. Terlalu lama untuk pembelajaran di kelas. Persiapan Pak Ahmad untuk 135 menit. Oh iya, bisa. Karena terlalu lama. Nggak bisa kita bagi dua itu, yang 135. Nggak bisa ya? Hanya gurunya Pak, tidak bisa karena memang jamnya begitu berjalan di sekolah. Oke. Kalau begitu, kalau terlalu lama begitu tadi, jangan ki monoton ya. Kita iya Pak. Interupsi sesekali di antara mungkin 5 menit kita kasih penguatan seperti itu. Iya Pak. Bukan instruksi namanya. 103 itu 135 menit Pak Demanyai, satu hari atau iya, satu hari, satu kali pertemuan. 3 kali 45 menit. Sama Pak, di sekolah saya juga begitu. Kalau K13 satu kali mata pelajaran itu hitungnya satu kali pertemuan itu 3 kali jam pelajaran. Oh begitu ya. Oh baik, siap. Baik, terima kasih atas masukan dan saran dan partisipasi Bapak Ibu. Selanjutnya saya persilakan